Shalom, saudara dan saudariku. Menjadi orang kepercayaan tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri, apalagi jika kepercayaan itu diberikan oleh kelompok yang berstatus sosial tinggi dalam masyarakat. Orang pasti akan berjuang melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin agar dapat mengamankan kepercayaan yang ada. Keadaan seperti ini amat lumrah ditemui. Akan tetapi patut disadari bahwa seringkali pada saat demikian muncul godaan untuk menyalahgunakan kepercayaan itu demi kepentingan diri sendiri. Tujuan yang semula ditetapkan bagi tugas yang ada perlahan-lahan menjadi kabur, dilupakan, dan akhirnya orang yang dipercayakan itu pun mulai bertindak sesuka hatinya. Kalau kondisi semacam ini sudah terjadi, maka yang terlihat hanyalah kegagalan dari sang pemberi kepercayaan. Orang tidak menghakimi si pelaksana tugas, tetapi orang akan menilai yang bersalah adalah si pemberi tugas. Ia akan dilabeli dengan predikat tidak cermat dan tidak bijak dalam memilih orang kepercayaan. Betapapun bukan salahnya, tetapi itulah resiko yang harus diterima oleh para pemberi kepercayaan. Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23 dikemukakan kisah bahwa Petrus diberi kepercayaan yang besar dan penting oleh Yesus. Kepercayaan itu diberikan kepada Petrus setelah ia secara tegas menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Terhadap pertanyaan Yesus, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Pengakuan Petrus yang sangat spontan ini kemudian diikuti oleh pemberian tugas dari Yesus kepadanya. "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tugas ini tentu saja tidak mudah untuk dikerjakan, tetapi Petrus tetap menerimanya, betapapun ia belum sungguh menyadari konsekuensinya yang jelas. Disinilah kemudian Petrus dalam arti tertentu merasa berhak menegur Yesus saat mendengar pengajaran Yesus tentang penderitaan dan kematiannya di salib. Bagi Petrus, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga berlagak seperti pembela, Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Dalam refleksi saya, perkataan Petrus ini dapat diartikan demikian. Tuhan, ada saya di sini, dan sekali-kali Engkau tidak akan diapa-apakan oleh mereka. Rupanya spontanitas Petrus ini keliru dan dikecam oleh Yesus. Bagi Yesus, ada iblis yang menguasai Petrus, sehingga dari sikapnya itu tampak bahwa ia tidak bisa melihat kehendak Allah secara benar. Ia malah memaksakan Yesus untuk menuruti kemauannya. Saudara dan saudariku, kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi pengikut Tuhan. Ada banyak tugas yang dipercayakan kepada kita lewat panggilan kita masing-masing. Semuanya mesti diemban dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Maka jangan sekalipun mempermalukan Tuhan dengan pilihan sikap yang keliru layaknya Petrus. Kita hendaknya menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa, karena semuanya itu adalah kehendak iblis yang dapat menyesatkan kita. Saya yakin bahwa kita pun berani mengakui Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi pengakuan itu baiklah tetap dihadirkan, bukan hanya di saat sedang bersukacita. Dalam situasi sulit dan penuh penderitaan juga, kita mesti mengakui Yesus, jangan menyangkalinya. Petrus sudah ditegur oleh Yesus, dan teguran yang sama dapat menimpali kita
bila kita kurang bijaksana dalam mengikuti Tuhan. Sebagai orang kepercayaannya, kita mesti mengikuti kehendak Tuhan dalam situasi apapun dan bukan mengaturnya. Jangan sok hebat di depan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.